Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya sebagai pembawa berita program sekolah hari ini, yaitu program makanan bergizi gratis. Nah, ini dia beritanya. Di beberapa sekolah, program ini sudah mulai berjalan sejak awal semester. Setiap hari, siswa menerima menu makanan bergizi yang disiapkan secara khusus oleh pihak sekolah, bekerjasama dengan koperasi dan penyedia catering lokal. Makanan yang disajikan pun bervariasi, mulai dari nasi, lauk pauk, sayur, hingga buah-buahan. Selain memberikan manfaat gizi, kegiatan ini juga menanamkan nilai kebersamaan dan kedisiplinan kepada siswa, karena mereka belajar untuk makan bersama secara tertib, menjaga kebersihan, serta menghargai makanan yang disediakan. Nah, itu dia pemirsa berita tentang program makanan bergizi gratis di sekolah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan wawancara dari kawan saya. Selamat pagi pemirsa, saya Dini Mutiandari melaporkan langsung dari SMA Negeri 3 Pandeglang. Hari ini sekolah ini tengah melaksanakan program makan bergizi gratis yang diberikan kepada seluruh siswa. Tapi bagaimana tanggapan dari SMA Negeri 3 Pandeglang ini? Mari kita dengarkan langsung dari mereka. Hai, kamu boleh perkenalkan dulu siapa? Tania ya? Tania, bisa ceritakan sedikit bagaimana menurut kamu kalau makan bergizi gratis? Bagus karena orang tua belajar dari sama Ya, kan? Jelaskan apa saja alasannya bikin kamunya juga yang ngerasa enak nih kalau ada program bergizi. kayak aku sih nggak perlu sarapan pagi dan aku sih jadi mengurangi uang jajan aku lebih keluar juga buat saya yang makannya jarang-jarang bisa tidak langsung makan siang juga saya makan mungkin tinggal di rumah aja saya rada malam. Kalau teman-teman kamu gimana? Apakah mereka suka juga dengan makan program ini? Ya bagi mereka juga banyak saya separuh juga karena kebanyakan yang di rumahnya jarang makan dan nggak bisa ya semua orang bisa merasakan sarapan dan dengan adanya program ini mereka bisa sarapan. Baik, terima kasih untuk waktunya untuk diwawancara ya Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke wawancara kedua. Halo Kak, namanya siapa sih? Nama saya Jovan Pratama. Nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Gimana nih? Kemudian, apa manfaat terbesar dari makan bergizi? Manfaat terbesar. Kalau yang saya rasakan sendiri, manfaat terbesar dari makanan bergizi gratis atau MBG itu kayak kita gak usah repot-repot buat bawa sarapan gitu kan. Kan biasanya sebelum ada MBG itu kayak pagi tuh kayak sibuk banget buat nyari sarapan, bener kan? Nah, semenjak adanya MBG kayak kita tuh lebih mudah lah, terus usah repotin bunda atau kita juga gak ngerepotin buat bikin sarapan. Jadi datang ke sekolah udah ada MBG. Nah, jadi kayak lebih simpel gitu kan, iya gak? Kalau menurut kamu gimana? Bener gak sih? Ya. Bener ya? Tambahan. Saya uang jajan di Bil Kiamat. Nah, benar. Yang biasanya satu hari itu kadang habis ya? Ya, karena jadi kita bisa nabung lah. Iya emang. Apa yang Apa yang ditingkatkan dari program ini? yang ditingkatkan paling apa? Bilang dulu. Nah. Kalau dari saya sih yang pastinya kan kita tuh temanya makanan bergizi gratis ya, tingkatin lagi dari gizinya. Kadang kayak anehnya nih ya, kemarin tuh pernah ada MBG, menunya apa bang? Ikan hiu. Nah iya, nah itu kan kayak apa ya, kurang masuk akal aja gitu kan. Kalau misalnya kita kan buat sarapan nih, misalnya kita sarapan pakai ikan hiu, nah kurang kan. Jadi kayak lebih realistiskan lagi. Udah gitu kan sih. Ide yang bagus Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Tanggapan dari siswa-siswa di SMA Negeri 3 Pandeglang bahwa dengan adanya makanan bergizi gratis
mereka jadi lebih senang, sehat, dan lebih semangat untuk belajar. Dari SMA Negeri 3 Pandeglang, saya Dini Mutiara melaporkan langsung dari sekolah. Kembalikan ke studio. Itu dia pemirsa wawancara dari rekan saya tentang program makanan bergizi gratis di berbagai sekolah. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya, yaitu tentang siswa yang melebihi kapasitas kantin. Nah, ini dia beritanya. Setiap jam istirahat, kantin sekolah terlihat penuh sesak oleh para siswa. Kapasitas tempat duduk yang terbatas membuat sebagian siswa harus makan sambil berdiri atau membawa makanannya ke ruang kelas. Pihak sekolah sebenarnya sudah berupaya melakukan pengaturan waktu istirahat secara bergantian antara kelas 10, 11, dan 12. Namun, jumlah siswa yang mencapai lebih dari 600 orang tetap membuat kantin terasa sempit dan padat. Pemirsa, itulah berita tentang siswa yang melebihi kapasitas kantin. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan wawancara dari rekan saya. Selamat siang pemirsa, saya Aura Claudia melaporkan langsung dari area Negeri SMA yang 3 Pandeglang. Saat ini suasana kantin sangat ramai, hampir seluruh meja dipenuhi oleh siswa yang sedang menikmati waktu istirahatnya. Namun, kepadatan ini menimbulkan satu hal, apakah kapasitas kantin ini memadai untuk menampung siswa-siswi yang ingin makan di tempat? Untuk membahas hal ini, mari kita dengarkan pendapat mereka. Hai. Boleh. Namanya siapa? Tania, dari kelas 11A. Coba ceritakan sedikit bagaimana keadaan kantin pada saat istirahat. Menurut saya, kantin pada saat istirahat itu ramai, karena banyaknya orang, suasananya jadi panas. Terus sekarang saat jam istirahat sudah selesai, tapi kami masih mengantri. Ya. Kira-kira pendapat kamu gimana ya terhadap kantin ramai? Menurut saya, kita harus lebih awal pada saat bel berbunyi, kita harus lebih awal kesini supaya tidak ikut mengantri lebih lama. Ya, ya sama. Kalau kita tunggu sebentar, bisa dijelaskan pendapat ibu tentang kapasitas siswa yang Jumlah siswa itu kira-kira 1.200-an. Sebenarnya tidak tertampung di kantin ini ya, karena ukuran kantinnya yang terlalu kecil ya, tidak mencukupi jumlah meja sama bangku juga tidak mencukupi untuk siswa. Kalau di waktu istirahat misalnya makan minum di sini itu tidak mencukupi gitu. Jadi harusnya kantinnya tidak diperbesar, tidak diperluas lah. Penjelasan dari pihak kantin dan siswa mengenai kapasitas kantin yang sering penuh oleh siswa. Sempat menjadi perhatian, namun sekolah ini pernah berupaya untuk meningkatkan kenyamanan dengan sistem istirahat bergilir dan perencanaan perluasan area makan. Dari SMA 3 Pandeglang, saya Aura Claudia melaporkan untuk berita sekolah hari ini. Kembali ke studio. Itulah wawancara dari rekan saya tentang berita siswa yang melebihi fasilitas kantin. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya, yaitu tentang penggunaan media sosial di kalangan remaja.
Sekitar 85% siswa mengaku menggunakan media sosial setiap hari. Dari jumlah tersebut, sebagian besar menghabiskan waktu antara 2 hingga 5 jam per hari untuk berselancar di dunia maya. Pihak sekolah terus berupaya memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang bijak melalui kegiatan literasi dan penyuluhan tentang etika berinternet. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan wawancara dari rekan saya. Apakah itu bisa perkenalkan, nama saya Dapat Sawana. Dan saya Dito, melaporkan langsung dari SMA 3 Pandeglang. Di era seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pelajar. Selain dari belajar online, mencari informasi hingga sekedar berinteraksi dengan teman. Namun apakah para siswa sudah bijak dalam menggunakan media sosial? Mari kita dengarkan langsung pendapat mereka. Let's go. Siapa namanya? Padril dari Hai Kak Padril, kamu punya media sosial kan? Iya. Biasanya kamu paling sering pakai aplikasi apa? Aplikasi WhatsApp, TikTok, Kalau boleh tahu berapa lama kamu biasanya main media sosial dalam sehari? Satu hari bisa menghasilkan paling lama itu 20 jam ya, paling lama tuh ya. Tapi kalau lagi ini kayak lagi apa, gabut tuh, kalau gabut paling bisa 8 jam kalau nggak sampai 7 jam. Nah, menurut kamu apa manfaat media sosial untuk pelajar seperti kamu? Kalau dari WhatsApp bisa buat komunikasi dan sebagainya ya. Nah, udah itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya untuk diwawancarai. Ya, Siapa namanya Kak? Nama saya Devika Haryani Putri. Baiklah, menurut kamu apa sih dampak negatif dari media sosial bagi pelajar? Kalau nggak hati-hati bisa bikin buruk Kak. Kadang teman-teman saya suka kebanyakan scroll video sampai lupa belajar. Ada juga yang pernah kena komentar jahat di media sosial, jadi sempat sedih. Jadi menurut kakak bagaimana sih cara agar pelajar bisa menggunakan media sosial dengan bijak? Harus bisa kontrol diri Kak. Jangan buka medsos terus-menerus. Bahkan hal memang perlu. Terus jangan posting hal-hal yang bisa menyinggung orang lain. Baik, terima kasih atas waktu luang untuk wawancaranya. Terima kasih Kak. Baik pemirsa, itulah tanggapan para siswa-siswi SMA 3 Pandeglang tentang penggunaan media sosial. media sosial bisa membawa manfaat besar bagi pelajar asal digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Demi SMA Negeri 3 Pandeglang, saya Nafas Syahwana Dan saya Dito. melaporkan untuk berita sekolah hari ini. Kembali ke studio. Itu dia pemirsa berita-berita hari ini. Saya sebagai pembawa berita izin mengundurkan diri.